Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kurniawati dari Pendidikan Matematika E 2018. Kita akan membahas tentang limit di bagian 1. Nah, sebelum kita memulai, saya akan membacakan motivasi di mana segeralah bangun mimpi-mimpimu sekarang atau orang lain yang akan menyewamu untuk membangun mimpi-mimpi mereka, kata Farah Gray. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang definisi limit, di mana itu akan dijelaskan pengertian-pengertian dari limit. Kemudian ada teorema limit tentang aturan-aturan yang ada pada limit. Selanjutnya, kita juga akan membahas tentang penyelesaian pada limit. Penyelesaian limit itu ada 4 ya. Yang pertama ada substitusi, di mana kita langsung mensubstitusi nilainya ke dalam soal. Nah, yang kedua pemfaktoran. Ini digunakan kalau dia hasilnya 0/0, maka kita gunakan pemfaktoran dalam penyelesaian soalnya. Untuk yang ketiga, perkalian akar sekawan. Indikasi untuk perkalian akar sekawan, biasanya ciri-cirinya di soal itu terdapat bentuk akarnya. Nah, yang keempat dibagi pangkat tertinggi. Nah, untuk soal dibagi pangkat tertinggi ini biasanya soalnya itu limit mendekati tak hingga. Karena masih belum kebayang nih kan seperti apa sih limit? Kok udah ada 4 cara aja? Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang definisinya baru ke teorema limit. Oke, kita bahas tentang definisi limit. Nah, apa itu limit? Kalau kalian tahu ada barang-barang yang wah limited edition atau edisi terbaru ya kan? Maka limit itu adalah sebuah batas. Nah, batas itu berarti kan mendekati atau sesuatu yang mendekati. Kemudian hampir. Untuk di matematika itu limit itu dikatakan hampir, nilainya itu hampir mendekati gitu. Nah, jadi apa definisi limit di matematika? Limit itu selalu dikaitkan dengan fungsi. Maka definisi limit fungsi adalah suatu nilai yang didekati oleh fungsi f(x) jika x mendekati nilai tertentu. Maksudnya apa sih ini? Oke. Nah, sekarang coba kita perhatikan rumusnya. Ini dia. Ini dia rumus limit di mana x tanda panah A itu adalah x mendekati A, kemudian fx itu disebut sebagai fungsi dalam limit dan sama dengan L, nilai dari limit. Selanjutnya untuk persamaan ini dibaca gini, limit fx sama dengan L untuk x mendekati A. Nah, untuk nilai A-nya itu bisa diganti-ganti, bisa 0, tak hingga, ataupun bisa bilangan bulat. Nah, sekarang kita masuk ke teorema limit. Teorema limit itu ada beberapa. Sekarang kita masuk pada teorema 1. Di teorema 1, limit K sama dengan K, di mana X mendekati A. Maksudnya gimana? Contoh, limit 9 itu sama dengan 9, di mana X mendekati 8. Kenapa 9? Nah, karena di sini itu konstanta 9, jadi tidak bisa disubstitusi dengan 8, maka hasilnya 9 tetap. Jadi, pada teorema 1 ini, sebuah limit yang konstanta, maka hasilnya juga konstanta itu sendiri, tidak ada yang disubstitusi. Untuk teorema yang kedua, limit X sama dengan A, di mana X mendekati A. Jadi, kita langsung substitusi aja X sama dengan A, di mana seperti contoh ini X itu mendekati 8, maka X sama dengan 8. Kalau di sini ya 2X ya 2 dikali 8, jadi 16 gitu hasilnya. Nah, sekarang ada teorema yang ketiga di mana limit K dikali fx sama dengan K dikali limit fx di mana X mendekati A. K itu adalah konstanta. Dipaham? Perhatikan contoh berikut. Limit X mendekati 3 dengan fungsi 2X ditambah 4. Nah, untuk ini 2-nya itu bisa kita keluarin, jadi 2X. Kalau dikalikan ke dalam itu hasilnya 2X ditambah 4, sama aja ya kan? 2 itu sebagai konstanta, maka kita keluarin menjadi limit X mendekati 3, X ditambah 2.
kita substitusikan X sama dengan 3. Nah, hasilnya 2 dikali 5 sama dengan 10. Teorema keempat, limit fx tambah gx di mana x mendekati a. Nah, ini dipisah ya. Limit fx ditambah limit gx. Contohnya seperti ini. Nah, berarti ini bisa dipisah nih. Nah, limit 2x kuadrat min 1 untuk x mendekati 1 ditambah limit akar x untuk x mendekati 1. Nah, ketika disubstitusi 1 tambah 1 dari mana? Ini 2x kuadrat, x nya itu kan dari 1 dikuadratin 1 kali 2 2 kurang 1 1. Nah, sedangkan yang ini akar dari 1 ya 1, yaitu maka hasilnya adalah 2. Oke. Berikutnya teorema kelima. Nah, kalau tadi penjumlahan, ini pengurangan. Sama, pengurangan juga bisa dipisah ya. Contoh, limit tan x dikurang sin x untuk x mendekati seperempat pi. Seperempat pi itu adalah 180 bagi 4, yaitu 45 derajat. Oke. Nah, dipisahin tuh sama dia kan. Ya berarti kan kalau udah dipisah gini kita tinggal substitusi kan. Tan 45 derajat berapa? Sin 45 derajat berapa? Tan 45 itu nilainya berapa kan gitu kan. Nah, di sini tan 45 itu jadi kan ini pisah nih. Ya kan? Tan 45 itu hasilnya 1 ya kan. Terus sin 45 adalah setengah akar 2. Kalian lihat kan nih, 1 dikurang setengah akar 2. Teorema ke-6. Nah, teorema ke-6 itu bentuknya perkalian. Jadi selain tadi penjumlahan bisa dipisah, perkalian juga bisa dipisah nih. Lihat, fx dikali gx bisa dipisah jadi limit fx dikali limit gx. Contohnya, nah ini dia bisa dipisah nih. Limit 2x kuadrat kali x pangkat min 3 dimana untuk x mendekati 2 kan. Nah, dipisah sama dia nih. Limit 2x kuadrat dikali limit x pangkat min 3, kepisah kan. Baru substitusi angkanya, 2 dikali 2 kuadrat. Ini dikali 2 pangkat min 3 nih. X nya itu diganti dengan angka 2. Itu 2 kali 4 8. Ya kan? Ini 2 pangkat min 3 itu kan 1 per 2 pangkat 3 karena kan pangkat negatif ya. Nah, berarti sama dengan 8 kali 1/8. Hasilnya adalah 1. Teorema ke-7. Limit fx per gx. Lihat, ketika dibagi pun dia bisa dipisahkan. Tapi punya syarat, yang bawahnya ini atau gx-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, contohnya ini, x-nya ini nggak boleh 0 ya, karena ini min 1 bisa. Nah, dipisah tuh, masukin kan, min 1 dikuadratin 1 kali 9 9 ya kan. Bawahnya x-nya min 1 ya kan. 9 kali 1 9 bagi min 1 hasilnya min 9. Oke. Teorema ke-8. Teorema ke-8 itu jadi kalau ada fx yang dipangkatin n nih, maka dia bisa sekelompok limit ini terakhirnya baru dipangkatin gitu. Jadi belakangan dipangkatinnya. Contoh nih, limit min x kuadrat x mendekati 2. Nah, itu kamu bisa cari dulu limit min x nya berapa terakhir dikuadratin. Nah, kayak gini ya kan. Kalau kalian lihat nih, dia kan dicari dulu nih limit min x berapa terakhir kuadratin. Ini contohnya gampang, kuadrat. Bisa jadi nanti n nya itu pangkat 8 atau pangkat 5 ya kan, gede. Makanya ini berlakunya seperti ini teoremanya. Nah, cari dulu, pas cari kan 2 kali min x berarti min 2 kuadrat. Nah, berarti min 2 kuadrat hasilnya 4. Teorema ke-9. Nah, akar juga begitu. Kalau tadi pangkat, sekarang akarnya bisa dikeluarin. Jadi si limitnya dikelarin dulu, cari fungsinya berapa, baru diakarin. Contoh, nah lihat akar pangkat 3 kan repot ya kalau misalnya dia nggak langsung ini, jadi dia bisa dicari dulu dalamnya nih. Nih tuh, dia jadi masuk ke dalam, cari kan. Nah, ini 4 dari mana? Nah, ini kan bentuknya x kuadrat. 8 dikuadratin 64. Nah, akar pangkat 3 dari 64 berapa? Nah,
kan jadi gini lagi nih, akar pangkat 8 kuadrat nih, tadi ini asal mulanya kan tambah 4 kan, nah hasilnya 4. Nah dari mana? 4 pangkat 3 itu 64 gitu. Oke, sampai di situ dulu ya penjelasan mengenai definisi limit dan teorema limit.